Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiro. Saya mahasiswa Universitas Islam Madura, Prodi Teknik Informatika, kelas TIB angkatan 2024. Di video sebelumnya, saya sudah membuat video atau tugas akhir semester dari dosen pengampu Bapak Badri Tamam, dan sekarang saya ditugaskan kembali untuk membuat flowchart atau langkah-langkah dari setiap coding yang saya buat. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat dan menjelaskan mengenai flowchart tentang program kasir sesuai dengan bahasa pemrograman Python pada layar video yang kemarin saya buat. Flowchart ini saya buat untuk memenuhi proyek UAS Kasir Cafe Dasar Pemrograman pada mata kuliah Praktikum Struktur Data. Langsung saja kita ke perintah yang ditugaskan, di mana pada perintah pertama itu menggunakan simbol flowchart. Di sini saya akan membuat flowchart dengan menggunakan aplikasi yang bernama Draw.io. Kita masuk dulu ke aplikasinya. Simbol yang pertama itu simbol terminator. Seperti ini simbolnya. Kita bisa memperkecil simbol ini dan di dalamnya kita tulis start. Yang pertama itu start. Simbol terminator yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir dari suatu kegiatan. Kemudian langkah yang kedua, kita kasih panah terlebih dahulu seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu kita memakai simbol processing simbol seperti ini. Seperti ini ya. Dan simbol ini yang menunjukkan pengolahan yang akan dilakukan oleh komputer. Dan di dalamnya step dari codingan itu yaitu menampilkan menu. Kita tulis terlebih dahulu. Menampilkan menu. Seperti ini. Kemudian kita kembali berikan tanda panah. Seperti ini. Nah, sudah. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan menggunakan simbol input output, yaitu simbol ini yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Simbolnya seperti ini. Seperti ini ya. Kita luruskan saja sesuai dengan yang kita inginkan. Maksudnya dirapikan ya. Terus kita tulis di dalamnya yaitu input jumlah pesanan. Input jumlah pesanan. Nah, ini kan tidak muat ya, jadi kita enter di bawahnya. Nah, seperti ini. Nanti kita rapikan kembali seperti ini. Oh, ini sudah tidak bisa. Sudah, kita biarkan seperti ini saja. Kemudian kita langsung beri panah. Seperti ini.
kita luruskan kembali panahnya biar terlihat lebih rapi seperti ini ya. Kemudian untuk langkah berikutnya tetap saja menggunakan simbol ini, yaitu simbol input dan output, soalnya ini kan merupakan proses, maksudnya inputan ya. Nah seperti ini, kita kecilin lagi. Nah sudah, dan di dalamnya yaitu input kode menu, maksudnya inisialisasi data pesanan. Inisialisasi data pesanan. Kemudian kita lanjut lagi, dikasih panah, kita lakukan sampai langkah-langkahnya selesai. Kemudian geser kembali biar rapi. Kita lanjutkan memakai simbol ini lagi. Seperti ini, kita luruskan. Nah langsung saja kita rapikan nanti saja. Kemudian langkah berikutnya itu input kode menu. Input kode menu. Nah seperti ini. Sudah. Kemudian kita kasih tanda panah kembali. Kita lakukan sampai selesai seperti biasa ya. Ini ya. Seperti ini. Sudah. Kita rapikan ya. Nah, kita lanjutkan. Kecilkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu input banyak beli. Tuliskan input banyak beli. Kita kasih panah lagi seperti ini. Kita geser untuk merapikannya. Lakukan langkah yang sama seperti ini. Dan langkah yang selanjutnya yaitu hitung subtotal pesanan. Hitung subtotal pesanan. Nah, udah selesai, kita kasih panah lagi. Ini. Nah, kita lanjutkan ya. Kita isi di dalamnya yaitu input jumlah pembayaran. Input jumlah pembayaran. Kita kasih panah lagi. Seperti ini. Share kembali panahnya biar rapi. Kita lakukan kembali. Kenapa saya menggunakan simbol yang sama? Dikarenakan fungsinya juga sama. Kita ketik kembali, yaitu cetak rincian struktur. Cetak
kita kasih tanda panah. Kita geser seperti ini, lakukan lagi itu. Poin ini sepertinya tidak kesalahan, nanti kita perbaiki panahnya. Nah, yang ini hapus terlebih dahulu, kita kasih panah kembali seperti ini saja. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu hitung dan cetak rekap pembayaran. Hitung dan cetak rekap pembayaran. Ini berusaha lagi, soalnya ada panah. Nah, seperti ini. Ini panahnya selalu bermasalah. Bentar. Nah, kita kasih panah kembali. Nah, udah seperti ini ya. Kemudian kita rapikan. Kita tetap ulangi langkah, setiap langkahnya tergantung dari simbol yang kita gunakan. Jadi kita tidak boleh menggunakan sembarang simbol karena setiap simbol itu memiliki fungsi masing-masing. Dan kita kasih panah lagi. Sudah, kita kan. Kemudian di sini kita akan hitung pajak ya. Soalnya kan di dalam kodenya itu juga ada pajaknya. Jadi kita masukkan juga hitung pajak. Seperti ini. Kita kasih panah lagi. Terserah kalian kalau mau ngasih panah yang seperti apa. Kan di sini itu banyak panah. Ini juga ada banyak pilihan untuk bentuk-bentuk atau simbol-simbolnya. Tapi saya menggunakan itu karena ini yang sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak. Kalian bisa memodifikasinya seperti apapun, seperti yang kalian inginkan. Kemudian pembayaran. Pembayaran. Sebentar, kita buat kembali ya. Nah, sepertinya ini. Nah, panahnya bermasalah kembali. Ini saya juga tidak terlalu ya. Sudah seperti ini saja. Nah, sudah seperti ini, yaitu pembayaran kemudian
Kemudian langkah selanjutnya yaitu hitung jumlah pengembalian. Hitung jumlah, di bawahnya pengembalian seperti ini. Nah, sudah, kita rapikan kembali. Sebenarnya ini kurang rapi ya, jadi kita rapikan terlebih dahulu. Ini ya. Nah, kita geser kembali panahnya biar rapi. Nah, sudah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita memakai simbol yang berbeda ya. Kita menggunakan simbol ini, yaitu simbol processing symbol, karena ini merupakan simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer. Di atas kan itu cuma input dan outputnya. Sekarang ini merupakan pengolahan yang dilakukan oleh komputer dari atas. Jadi kita menggunakan simbol ini. Nah, seperti ini. Kita ketikkan di dalamnya. Ini kan pembayaran sudah selesai, penghitungan pajak sudah selesai, dan uang pengembalian juga sudah selesai. Sekarang ketika struk sudah dicetak, maka yang terakhir yaitu akan tampil teks. Tampilkan pesan terima kasih. Nah, seperti itu. Kita kasih panah kembali. Maaf ya kalau suaranya kecil, kadang besar, soalnya dikarenakan saya kurang enak badan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita kasih tombol seperti di atas, terminator. Simbol terminator kan fungsinya itu untuk start atau akhir. Oke. Maaf, ini seperti ini kita rapikan. Kemudian itu kita ketik program selesai. Program selesai. Nah, ini kan sudah selesai ya. Dari atas saya membuat yang simple-simple saja supaya bisa dipahami ya. Nanti soalnya ribet kalau dibentuk-bentuk. Sebenarnya terserah kalian pengen ngebentuknya seperti apa. Yang penting simbol yang kalian pakai itu sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian cara menyimpannya itu kita pilih file di atas di sini. Nah, maaf sebelumnya, nanti di sini saya kan disuruh itu untuk menampilkan nama NPM juga kelas, tapi saya ntar edit setelah ini ya. Kita langsung simpan saja. Nah, seperti ini file, habis itu export as. Pilih yang NPJ, kemudian ekspor. Nah, sekarang kita kasih nama flow seperti ini ya, flow chart, struktur, data seperti ini. Kemudian kita save. Sudah, ini sudah selesai ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya praktekkan dari tadi dan saya bicarakan dari tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.